Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan membuat kajian yang saya beri judul kesamaan Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Abu Bakar Al-Baqillani atau Al-Baqillani, tapi saya lebih senang menyebut Al-Baqillani, dan juga Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Yakni ada 3 ulama yang mana tiga-tiganya ini adalah memiliki kesamaan dalam memahami makna yad dan wajah yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali sebagian orang akan terkejut mendengar ini, bagaimana bisa dikatakan ada kesamaan Abu Bakar Al-Baqillani dengan Ibnu Taimiyah, padahal Abu Bakar Al-Baqillani itu adalah yakni panglimanya Asy'ariyah. Ini Asy'ari yang sangat handal membela akidah Asy'ariyah. Apalagi disamakan dengan misalkan Abul Hasan Al-Asy'ari, imamnya Asy'ariyah. Kenapa bisa disamakan dengan Ibnu Taimiyah? Mungkin orang terkejut. Tapi sependek pengetahuan saya dan yang saya baca dari buku-buku milik mereka memiliki kesamaan. Kebanyakan perbedaan Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah adalah Asy'ariyah belakangan. Mereka yang membesar-besarkannya, utamanya dari saudara-saudara kita kalangan Sahama atau Ahbash. Mereka yang lebih sering membesar-besarkannya. Sebelum mereka sebenarnya tidak terlalu besar, biasa saja menerima perbedaan seperti ini. Oleh karena ini perlu saya buktikan ada kesamaan di antara mereka. Dalam masalah ini wajah dan yad, nanti pada pembahasan yang lain kita cari masalah yang lain. Saya mengatakan ini bukan saya yang pertama. Justru banyak ulama yang mengatakan ini ada yang sama. Termasuklah yang mengatakan ini Syekh Abu Zuhrah. Siapa yang tidak mengenal Syekh Abu Zuhrah? Termasuklah yang mengatakan ini adalah Syekh Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak mengenal Syekh Said Ramadan Al-Buti? Saya akan membaca terlebih dahulu apa yang dikatakan Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Naam, mari kita baca. Ini bisa didapatkan ya di dalam kumpulan-kumpulan muktamar yang ada di Bahrain, yaitu yang terbit pada 1985. Halaman 264-265 bisa dicari di internet, insyaallah bisa didapatkan itu ya. Adapun saya mengambil dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dimashqiyah. Beliau itu memang termasuk fanatik juga itu, saya nampak itu kepada Salafi. Oke, tapi tidak masalah lah kalau mengutip, karena para ulama itu pada dasarnya amanah dalam mengutip. Naam. Di sini beliau mengatakan qala Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, berkata Syekh Said Ramadan Al-Buti, wa nahnu na'jabu 'indama najidu gulatan yukaffiruna Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kami heran dengan orang-orang yang berlebihan atau bisa dikatakan orang-orang radikal. Yukaffiruna Ibnu Taimiyah, mereka mengkafirkan Ibnu Taimiyah, kata beliau. Saya heran dengan orang yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah, kata beliau. Wa yaquluna annahu kana mujassidan. Mereka mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu seorang mujassid, yang mengatakan Allah Ta'ala sama jasadnya dengan makhluk. Walaqad bahastu tawilan kay ajidu al-fikrata aw al-kalimata allati katabaha. Saya telah mencari dengan waktu yang lama, yang sudah lama saya cari di dalam kitab-kitabnya mengenai pemikirannya atau ungkapan yang menunjukkan bahwasanya dia itu seorang mujassim atau mujassid, kata beliau. Kemudian dia mengatakan falam ajid kalaman fi hadha qat. Saya tidak mendapatkan perkataan ini sama sekali, katanya. Enggak ada saya temukan dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah yang menunjukkan dia itu seorang mujassim. Itulah kata Syekh Al-Buti. Kemudian
kullama wajadtuhu atau kullu ma wajadtuhu annahu fi fatwahu yaqulu yaqul anna lillahi yadan kama qala. Yang saya dapatkan hanya dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki yad sebagaimana ia katakan. Wastawa 'alal arsy kama qala, dan dia beristawa di atas aras sebagaimana ia katakan. Yakni ia katakan ya Allah. Yang Al-Qur'an ada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa gitu. Kemudian walahu ainun kama qala, dan dia memiliki ain, diterjemahkan dengan mata, kama qala sebagaimana ia katakan, yang dikatakan Allah Ta'ala. Karena Al-Quran juga ada yang mengatakan dinisbahkan ain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya dapatkan katanya. Kemudian selanjutnya Syekh Al-Buti menambahkan, wa raja'tu ila akhir ma katabahu Abul Hasan Al-Asy'ari wa huwa kitab Al-Ibanah wa huwa kitabul Ibanah, dan aku merujuk kepada kitab yang terakhir ditulis Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu kitab Al-Ibanah. Fara'aituhu huwa yaqulu kama yaqulu Ibnu Taimiyah katanya. Saya melihat dia mengatakan seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Yakni ternyata Ibnu Taimiyah itu memiliki kesamaan dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Waqra'u kitab al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kalian bacalah kitab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kata Syekh Al-Buti. Makanya nanti kita akan baca Al-Ibanah. Apakah Syekh Al-Buti benar atau dia hanya sekedar mengada-ngada. Nah, itu dia. Dari sinilah saya katakan, bukan saya yang pertama mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah dengan Abul Hasan Al-Asy'ari itu berbeda dalam masalah ini, masalah yad, masalah wajah. Bukan saya yang pertama. Syekh Al-Buti juga sudah mengatakan itu. Sudah mengatakan itu. Bahkan bisa dibuktikan dari kitab Al-Ibanah dan dari kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah kesamaan mereka. Ini barangkali sebagian mereka yakni merasa aneh mendengar itu. Bagaimana mungkin disamakan Abul Hasan dengan Ibnu Taimiyah katanya. Bagaimana mungkin mereka ini terkenal berbeda gitu. Ya, saya katakan wahai saudaraku, kebanyakan itu yang membesar-besarkan itu adalah Asy'ariyah mutaakhirin, Asy'ariyah belakangan. Utamanya dari kalangan saudara kita kaum Ahbash, atau di Indonesia terkenal dengan apa, di Indonesia ini terkenal mereka, lupa saya. Karena saya biasa di Mesir, yang saya terkenal itu Ahbash. Syekh Al-Haruri lah. Yang biasa membesar-besarkan itu. Suatu saat nanti mungkin bisa kita diskusikan apa yang dikatakan Syekh Al-Haruri. Al-Hariri atau Al-Haruri, enggak tahu saya. Al-Haruri kalau enggak salah ya. Wallahu a'lam. Itulah perkataan Syekh Al-Buti. Kemudian selanjutnya kita akan mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau ini pun adalah ulama yang sangat disepakati keahliannya di bidang ilmu kalam, apalagi orang-orang Asy'ariyah. Bisa dikatakan rajanya Asy'ariyah itu Abu Bakar Al-Baqillani, dan dia sama dengan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Dia mengatakan di sini di dalam bab fi bayani ara'il Mu'tazilah, pada bab pendapat-pendapat Mu'tazilah. Jadi dalam bab ini semua pendapat Mu'tazilah. Dia mengutip pendapat kemudian dibantahnya. Oke, langsung kita baca. Wa za'amu, dan mereka mengklaim, yakni Mu'tazilah, jami'an mereka semua, annahu la wajaha lillahi ta'ala, bahwasanya tidak ada wajah bagi Allah Ta'ala. Yakni yang mengatakan tidak ada wajah bagi Allah Ta'ala sesuai dengan pernyataan Al-Baqillani itu Mu'tazilah. Mu'tazilah katanya. Kemudian ma'a qawlihi azza wa jalla, padahal Allah Ta'ala mengatakan azza wa jalla, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang ini dia ingin membantah Mu'tazilah dengan ayat. Kenapa kalian masih mengingkari adanya wajah Allah Ta'ala sementara Al-Quran sudah disebutkan katanya. Ya, saya tahu mereka akan menafsirkan wajah yang dimaksud di sini adalah zat. Tapi sama aja itu. Wajah juga itu sifatnya makhluk. Kemudian zat juga sifatnya makhluk. Itu artinya kalian lari dari satu yang zahir kepada makna yang tidak zahir dengan alasan supaya tidak tasbih,
ternyata jatuh ke tasbih juga. Justru lebih parah. Kenapa? Karena sifat zat tidak disebutkan. Sementara sifat wajah masih disebutkan di dalam nas. Jadi lebih selamatlah menetapkan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala. Nah itu dia. Karena sebenarnya yang paling bagus itu jangan sikit-sikit mentakwil. Sesuai dengan yang katakan dalam usul fikih, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Pada dasarnya kalam itu dibawa kepada haqiqah. Nah, lanjut. Kemudian selanjutnya wa annahu la yada lahu, dan mereka juga mengklaim bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki yad. Ya, mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak memiliki yad. Nah, ma'a qawlihi azza wa jalla, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bal yadahu mabsutatan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Yani kenapa mereka masih ingkari? Dalam Al-Quran sudah jelas-jelas dikatakan ada yad. Itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Baqilani rahimahullahu ta'ala. Jadi intinya Asy'ariyah termasuk Abu Bakar Al-Baqilani mutaqaddimin, mereka tidak mengingkari adanya yad yang disifati, yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wajah, tidak. Itu terbukti dalam kitab-kitab mereka. Ini ada di dalam kitab At-Tamhid halaman 253. Ada di internet, silahkan cari At-Tamhid lil Baqilani. Insyaallah akan Anda temukan di halaman 253. Kitab ini sangat bermanfaat. Jangan kau katakan dirimu Asy'ari sebelum membaca kitab ini ya. Itulah dari dari Abu Bakar Al-Baqilani. Kemudian mari kita buktikan dari kitab Al-Ibanah. Dari kitab Al-Ibanah, apakah benar yang dikatakan Syekh Al-Buti bahwasanya Ibnu Taimiyah sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari? Alhamdulillah, saya salah satu pencinta Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mencintainya bukan karena ikut-ikutan. Saya Asy'ari, saya harus mencintai, bukan. Tetapi saya mencintainya karena saya melihat betapa luar biasa pembelaannya kepada akidah ahli sunnah wal jamaah untuk menentang Mu'tazilah, Jahmiyah, dan firqah-firqah sesat. Alhamdulillah, makanya saya sangat mencintai dia. Dan begitu juga saya ada tiga buku yang saya miliki dari kitab beliau. Yang pertama Al-Ibanah, kemudian Risalatu ila Ahli Tsaghar, ada di belakang saya ini. Kemudian ada namanya kitab Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Semua ini karya Abul Hasan Al-Asy'ari yang membicarakan tentang firqah-firqah yang ada di dalam Islam. Abul Hasan Al-Asy'ari ini salah satu ulama yang tidak gegabah, mudah mengkafirkan orang, tidak. Itu sangat hati-hati. Nah, makanya inilah salah satu mungkin alasan menyebabkan kenapa beliau itu banyak pengikutnya ya. Kemudian kita lanjutkan Al-Babus Sadis, ini dari kitab Al-Ibanah. Al-kalamu fil wajhi wal ainaini wal basari wal yadaini. Kalam yang membahas tentang wajah, al-ainain, al-basar wal yadain. Nah, kalau saya artikan nanti takut saya nanti dibilang apa ini mujassim. Makanya tidak saya artikan. Saya tetapkan seperti itu. Karena saya rasa juga yang mendengar ini sudah mengetahui arti-artinya itu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Allah tabaraka wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu celaka kecuali wajahnya. Ini ayat Al-Quran yang dikutip beliau. Wa qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, kemudian beliau setelah mengutip ayat ini mengatakan fa akhbara anna lahu subhanahu wajhan la yafna. Dia menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki wajah yang tidak fana, yakni yang tidak binasa gitu. Ya, tapi saya tahu mungkin mereka akan mengatakan bahwasanya wajah yang dimaksud di sini adalah zat gitu. Wajah yang dimaksud di sini adalah zat. Tetapi Abul Hasan Asy'ari tidak menafsirkan wajah yang dimaksud di situ zat. Bahkan dia mengatakan annalahu subhanahu wajhan. Ya, tidak dikatakan annalahu wajhan ya'ni zat. Lah. Makanya kita tafsirkan apa yang dia tidak tafsirkan. Kemudian beliau melanjutkan, wa nafatil jahmiyatu ay yakuna lillahi ta'ala wajhan kama qala.
orang-orang Jahmiyah, ini firqah sesat, mereka menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah sebagaimana ia katakan dalam Al-Qur'an. Berarti yang menafikan wajah itu kata beliau Jahmiyah seharusnya, bukan Asy'ariyah. Nah, wa abtalu ayyakuna lahu sam'un wa basarun wa ainun. Mereka membatalkan bahwasanya Allah taala memiliki pendengaran, sam'un mendengar, Allah taala itu melihat, Allah taala itu ainun dinisbahkan kepadanya ain. Wa wafaqun nasara, dan mereka sepakat dengan Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani itu juga menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna an-nasara lam tusbitillaha sami'an basiran illa ala makna annahu alimun. Karena orang-orang Nasara mereka tidak menyifati Allah taala itu dengan sifat sami', mendengar. Tidak menyifati Allah taala dengan sifat basir, mendengar. Seandainya pun kalian mereka menyifatinya, mereka itu mengartikan sami' itu dengan alim, maha mengetahui, basir, dan yakni ditakwilnya. Jadi berarti Abu Hasan al-Asy'ari menentang orang-orang yang menukar wajah dengan zat gitu. Nah, kemudian selanjutnya beliau mengatakan lagi, Faman sa'alana, maka siapa yang berkata kepada kita, faqal ataquluna inna lillahi subhanahu wajahan, apakah kalian mengatakan Allah taala itu memiliki wajah? Kata Abu Hasan al-Asy'ari, yakni seandainya ada yang berkata apakah Allah taala itu memiliki wajah, apa jawab kita? Kata Abu Hasan, qila lahu, dikatakan kepadanya, naqulu dzalika, kami katakan itu, yakni kami katakan Allah taala memiliki wajah. Kata Abu Hasan al-Asy'ari, khilafan lima qalahul mubtadi'un, berbeda dengan apa yang dikatakan ahli bid'ah. Yaitu yang dimaksud ahli bid'ah di sini adalah Jahmiyah ya. Saya tidak mengatakan Asy'ariyah itu ahli bid'ah, tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang Mu'tazilah atau Jahmiyah. Wa qad dalla ala dzalika qauluhu ta'ala, dan telah menunjukkan dalil daripada itu firman Allah taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Tuhanmu dzul jalali wal ikram. Naam. Kemudian selanjutnya, fa in su'ilna ataquluna inna lillahi yadain, apabila kita ditanya apakah Allah taala memiliki tangan, naam, qila, dikatakan, naqulu dzalika bila kaif, ya Allah taala itu memiliki tangan bila kaif, tanpa bagaimana. Maksudnya ya Allah taala memiliki yad, tetapi yadnya tidak kita ketahui bagaimana, itu maksudnya. Makanya oleh karena itu tidak boleh ditanya bagaimana tangan Allah taala, apakah seperti tangan ini, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah taala tidak menjelaskan bagaimana gitu. Itulah logika beliau. Kemudian sama dengan zat, karena zat yad itu adalah sifat. Sifat itu adalah cabang daripada zat. Sebagaimana Allah taala memiliki zat dan kita tidak mengetahui bagaimana zatnya, begitu juga sifat Allah taala itu tidak kita ketahui bagaimana gitu. Oleh karena ketika dia mengatakan dia memiliki sifat yad, ya udah kita katakan. Lalu bagaimana? Yang jelas tidak sama seperti makhluk, itu aja. Jelas tidak sama seperti makhluk. Kemudian beliau mengatakan, wa qad dalla alaihi qauluhu ta'ala, dan telah mendalilkan atasnya firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, mungkin mereka kan mengatakan yang dimaksud tangan di sini akan kekuasaan, katanya kan. Kekuasaan gitu. Oke lah, saya terima. Yang dimaksud di sini adalah kekuasaan Allah taala, rahmat Allah taala dan lain-lain. Itu yang dimaksud. Oke, saya terima. Tetapi secara logika, wahai saudaraku, tidak disebahkan kepadanya itu tangan, kalau walaupun berarti kekuasaan, kalau dia memang tidak memiliki itu. Misalkan kita katakanlah lemari ya, lemari itu tidak memiliki tangan. Kemudian kita katakan sebagai majas,
oh, lemari itu sangat banyak tangannya atas saya gitu. Itu akan disalahkan orang. Tapi maksud saya tangan di sini adalah kekuasaan. Maksudnya lemari itu sangat banyak nikmatnya untuk saya katanya. Tidak bisa. Kenapa? Karena lemari itu tidak cocok dikatakan pakai tangan. Walaupun barangkali Anda sendiri, walaupun barangkali maksudmu itu adalah nikmat atau kekuasaan. Tidak cocok. Karena apa? Karena lemari itu tidak memiliki tangan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya tidak boleh dinisbahkan niat kepadanya, dia tidak akan menyebutkan itu. Untuk apa Allah Ta'ala menurunkan ayat yang zahirnya nampak kafir, bagi yang mengkafirkan itu, yang zahirnya nampak kesesatan, kemudian Allah Ta'ala menurunkan, kemudian Nabi Muhammad tidak menjelaskan niat yang dimaksud di situ adalah kekuasaan. Tidak mungkin. Tidak mungkinlah. Sementara Al-Quran itu sifatnya mubin, jelas gitu. Ini mungkin ini logika yang kita dapatkan dari Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian selanjutnya fasabata anna lahu yadaini, maka sabitlah bahwasanya Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Kemudian beliau mengutip ayat juga, lima khalaqtu biyadayya, karena apa yang aku ciptakan dengan tanganku gitu. Naam. Mungkin di sana akan mengatakan bahwasanya tangan yang dimaksud di sini adalah nikmat. Tangan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan dan lain-lain. Nah, tetapi itu sudah dibantah Abu Hasan al-Asy'ari, bukan saya membantah beliau. Beliau mengatakan, wa aidon falau kana Allahu Ta'ala ana biqaulihi lima khalaqtu biyadayya, seandainya Allah Ta'ala bermaksud terhadap ucapannya lima khalaqtu biyadayya, karena apa yang aku ciptakan biyadayya, yakni maksud biyadayya sisi dengan kekuasaanku, seandainya itu maksudnya itu adalah al-qudrah, lam yakun li Adam alaihissalam ala iblis maziyatan fi dzalika, maka tidak ada bagi Nabi Adam alaihissalam kelebihan atas iblis. Kenapa? Apa maksud beliau ini? Okelah, saya terima maksud lima khalaqtu biyadai, karena apa yang aku ciptakan dengan tanganku. Maksud tangan di sini dengan kekuasaanku. Maka akan dibantah Abu Hasan al-Asy'ari, bukan itu maksudnya itu. Bukan kekuasaan itu. Enggak boleh ditafsirkan kekuasaan, kata beliau. Kenapa? Karena kalau itu artinya kekuasaan, apa bedanya dengan iblis? Di mana iblis juga diciptakan Allah Ta'ala melalui kekuasaannya. Adam juga diciptakan melalui kekuasaan. Apa perbedaan mereka? Jadi supaya ada perbedaan, kata Abu Hasan al-Asy'ari, berarti memang lihat di sini adalah kekhususan untuk Nabi Adam alaihissalam, di mana dia diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, dalla ala annahu laisa ma'nal ayah al-qudrah idh kana Allah Ta'ala khalaqal asya jami'an biqudratihi. Maka menunjukkan bahwasanya makna ayat itu al-yadai yang ada dalam ayat itu bukanlah qudrah, kata beliau. Idh kana Allah Ta'ala khalaqal asya jami'an biqudratihi, karena Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dengan kekuasaannya. Yakni jangankan Adam, bumi diciptakan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Manusia yang lain selain Nabi diciptakan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Semua diciptakan. Iblis pun diciptakan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Sementara ayat ini menceritakan kelebihan. Yakni kenapa? Karena ayat itu mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah Ta'ala. Yakni di dalam ayat yang lain dikatakan, kenapa dia diperintahkan bersujud? Karena Nabi Adam memiliki maziyah, di mana dia diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan yang lain. Mungkin hanya dikatakan kun fayakun gitu, dan seterusnya. Sementara ayat ini adalah membicarakan tentang kelebihan Adam. Jadi kalau ditafsirkan al-ayadai di sini adalah qudrah, itu artinya tidak ada kelebihan Adam di atas iblis, karena iblis juga diciptakan dari al-qudrah. Ini kata Abu Hasan al-Asy'ari. Naam.
Kemudian beliau mengatakan, wala yajuzu indana wala inda khusumina an na'niya jarihataini, dan tidak boleh menurut kami dan menurut musuh-musuh kami, yang dimaksud dengan al-yadai di situ adalah jarihataini, yaitu kedua tangan seperti tangannya makhluk, jasad, seperti tangan kita, bukan seperti itu yang dimaksud. Itu kata Abu Hasan Asy'ari. Yang intinya Abu Hasan Al-Asy'ari mengisbat sifat al-yadai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi al-yadai itu bukanlah seperti al-yadai jarihah, yakni bukan miliknya makhluk, bukan jasad gitu. Dan inilah yang diyakini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya Ibnu Taimiyah juga tidak mengatakan bahwasanya Allah taala memiliki tangannya itu jarihah seperti makhluk, dan enggak ada orang yang mengatakan seperti itu. Karena Allah taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan untuk membantahnya lagi, tidak mungkin itu dikatakanlah biyadai itu kekuasaan, diartikan kekuasaan, dan tidak mungkin diartikan itu nikmat, kata Abu Hasan Asy'ari. Wa yuqalu lahum lima ankartum ay yakuna Allah ta'ala ana biqaulihi yadaini laysata ni'mataini, fa in qalu li anna al-yad idza lam takun ni'mah lam takun illa jariyah qila lahum wa lima qadaitum anna al idza lam takun ni'matan lam takun illa jariyah fa in raja'una ila syahidna wa ila ma najiduhu fima bayyana min al-khalqi faqalu al-yad idza lam takun ni'mah fi syahid lam takun illa jarihah. Naam. Mereka mengatakan seperti ini, bahwasanya sepengetahuan kami itu kata al-yad yang kami tahu sesuai dengan yang kami lihat itu adalah sifatnya makhluk, katanya. Sifatnya makhluk, jarihah. Tangan dan wajah itu sependek yang kami tahu, yang kami saksikan itu sifatnya makhluk. Oleh karena itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyifati itu. Itulah syubhat yang dilontarkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Kemudian beliau membantah, qila lahum, dikatakan kepada mereka, in amiltum ala syahid wa qadaitum bihi ala Allah taala faqadzalika lam najid hayyan minal khalqi illa jisman lahman wa daman faqadu bidzalika ala Allah, katanya. Cerdas memang Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Beliau bilang, kami juga yang kami tahu, yang kami lihat, yang kami saksikan, bahwasanya kami tidak mendapatkan sifat yang hidup, hayyun, hidup, kecuali itu kepada jisim, yakni jisim yang hidup, katanya. Jisim yang hidup gitu. Oleh karena itu, sebagaimana kalian mengingkari sifat yad dan sifat wajah kepada Allah Ta'ala, karena itu disifati makhluk, ada yang menyifati yad, ada yang menyifati wajah, kalian juga harus mengingkari sifat haya, sifat hidup kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena makhluk juga menyifati sifat itu, katanya. Apa bedanya? Kenapa kalian membedakan yang sama? Itulah kira-kira kata Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian beliau juga membantah mereka itu tidak mungkin ditafsirkan yadai itu adalah kudrah, kekuasaan. Kenapa kata beliau? Ini saya tidak nampak di mana. Lupa saya tadi menandainya. Tapi yang jelas ada di kitab ini tuh. Lupa saya tadi menandainya. Beliau mengatakan tidak mungkin diartikan al-yad itu kudrah dalam ayat itu. Kenapa? Setelah saya mengatakan alasan kedua, alasan yang pertama tadi karena itu maziyah untuk Nabi Adam alaihissalam. Karena kudrah itu juga kepada makhluk yang lain, bukan cuma kepada Nabi Adam, bahkan kepada iblis. Alasan beliau yang kedua, kalimat yadai di situ musanna, menunjukkan dua gitu. Sementara kalian tidak boleh tidak mengatakan kudrataini, dua kekuasaan. Kudrataini enggak boleh, atau ni'mataini, Allah Ta'ala memiliki sifat dua kekuasaan. Enggak boleh itu. Kalian dan Ibnu Taimiyah begitu juga Abu Hasan Asy'ari sama. Kalau kalian biyadai, maksudnya karena dia musanna berarti kalian harus artikan dong kudrataini, dua kekuasaan, dan kalian tidak akan mau mengatakan itu karena tidak boleh. Sifat Allah Ta'ala itu adalah tauhid. Ini Allah Ta'ala kudrah.
dari kekuasaannya itu sudah menguasai segala sesuatu, bukan dua kekuasaan gitu. Nah, itulah seharusnya, makanya beliau menolak diartikan yadai itu dengan al-qudrah, karena yadai itu adalah musanna. Kalau diartikan qudrah harus qudratan, dan itu fasid, batal, kata beliau rahimahullahu taala. Nah, oh ya, saya tadi lupa mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah, Abul Hasan Al-Asy'ari sudah kita kutip pernyataannya dalam kitab Al-Ibanah. Begitu juga Abu Bakar Al-Baqilani sudah kita kutip pernyataannya di dalam kitab At-Tamhid. Sekarang Ibnu Taimiyah, karena kita ingin membuktikan kesamaan mereka. Ini adalah kitab namanya Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Kitab ini ya tidak terlalu besar, tetapi saya rasa ini adalah kitab terbaik Ibnu Taimiyah yang ringkas. Soalnya Ibnu Taimiyah itu memiliki kitab-kitab yang tebal, tetapi yang ringkas adalah ini. Kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra rahimahullahu taala. Ini bisa didapatkan di internet ya. Karena kita di Indonesia ini sayang sekali tidak terlalu lengkap perpustakaan ya. Tidak terlalu lengkap penjual buku. Jadi banyaknya dalam internet. Tapi alhamdulillah ini saya beli dulu waktu saya kuliah di Mesir. Nah, oke, kita ringkas saja perkataan beliau karena beliau itu udah jelas dalam masalah ini apa pendapatnya ya, apa akidahnya dalam masalah sudah jelas. Oleh karena itu kita ringkas saja. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wal aslu fi hadza, dan dasar pada ini, yakni dasar pada sifat, annal kalam fi sifati far'un 'alal kalami fi zat, kata beliau, bahwasanya pembicaraan pada sifat adalah cabang pembicaraan pada zat. Yakni sebagaimana kita menggunakan kaedah pada sifat, sebagaimana kita menggunakan kaedah pada zat Allah Ta'ala, begitu juga itu jugalah kaedah yang kita pakai pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Itulah maksud beliau. Kemudian selanjutnya, فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ إِثْبَاتَ الْبَارِ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا هُوَ إِثْبَاتُ وُجُودٍ. Sebagaimana telah maklum bahwasanya penetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah penetapan wujud, ada. Wala isbata kaifiyatin, bukan penetapan kaifiyah, bagaimana, yakni yang jelas kita meyakini Allah Ta'ala itu ada. Janganlah ditanya-tanya bagaimana ada, itu bukan tugas kita itu. Enggak sampai kita ke situ. Yang jelas kita disuruh meyakini Allah Ta'ala itu ada. Janganlah ditanya bagaimana ada, gimana adanya. Enggak bisa itu. Enggak akan ada jawabannya itu. Di akhirat nanti baru ada jawaban insyaallah. Kemudian, fakadzalika isbatu sifatihi innama huwa isbatu wujudin la isbata tahdidin wa takyifin. Begitu juga mengisbatkan sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu adalah isbatu wujudin, yakni Allah Ta'ala memiliki sifat basar, melihat. Jangan lagi tanya bagaimana basarnya, sebagaimana Anda tidak bertanya bagaimana zatnya. Karena kita tidak akan menemukan jawaban. Makanya orang-orang falasifah mereka ini tersesat, terlalu banyak bertanya-tanya bagaimana. Bahkan ada jawabannya itu. Karena itu mereka berbeda, terus berbeda. Nah, kemudian selanjutnya, fa idza qulna yadun wa sam'un wa basharun wa ma asbahaha, maka apabila kita katakan yadun, yad, wa sam'un, sama, wa basarun, basar, wa ma asbahaha, dan yang menyerupainya atau dan lain, fa inna ma hiya sifatun asbataha Allahu li nafsihi, dia adalah sifat yang ditetapkan Allah Ta'ala pada dirinya. Yakni di sini sudah kita nampak kesamaannya. Ibnu Taimiyah itu mengisbat sifat yad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walasna naqul, dan kita tidak mengatakan inna makna yad al-quwwah au an-ni'mah, sesungguhnya makna yad di situ adalah kekuatan atau nikmat. Jangan kita katakan ini makna yad gitu. Kemudian wala makna sam'i wal basari al-ilmu,
dan tidak kita katakan makna as-sam'i itu artinya adalah al-ilmu, mengetahui. Makna al-basar itu artinya adalah al-ilmu, karena ini pendapat Jahmiyah. Adapun kita makna ilmu ya ada, kemudian makna basar beda, kemudian makna sama beda. Begitu juga makna al-qudra beda, makna an-ni'mah beda, kemudian makna al-yad beda juga. Yani memiliki makna yang berbeda katanya. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wala naqul innaha jawarih. Dan kita tidak boleh mengatakan sesungguhnya yad yang dimaksud di situ adalah jawari, anggota tubuh gitu. Anggota tubuh seperti anggota tubuhnya makhluk. Jangan kita Ibnu Taimiyah tidak mengatakan itu. Sehingga salah orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah mengatakan Allah Ta'ala itu yakni memiliki tangan seperti tangannya makhluk. Enggak ada. Dia jelas mengatakan ini. Wala nushabbihuha bil aidi wal asma'i wal absari allati hiya jawarihu wa adawatun lil fi'li. Dan tidak boleh kita samakan itu seperti tangan-tangan atau pendengaran-pendengaran, penglihatan-penglihatan yang mana dianya itu adalah sifat makhluk, sifat jawarih. Tidak boleh katanya. Nah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah tidak mengatakan Allah Ta'ala itu memiliki tangan seperti tangannya makhluk. Tidak boleh. Tidak ada yang mengatakan itu muslim, saya rasa. Naam. Wallahu a'lam. Ini bisa kita lihat di dalam halaman 44 dari kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Jadi berarti saya sudah membuktikan apa yang dikatakan Syekh Said Ramadan Al-Buti, bahwasanya Ibnu Taimiyah itu sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari dalam masalah yad dan masalah wajah. Nah, kemudian juga sudah saya buktikan bahwasanya imamnya Asy'ariyah yaitu Abu Bakar Al-Baqilani sama juga pendapatnya dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam masalah ini. Yakni apa hasil yang ingin saya katakan? Dalam video ini saya katakan, wahai saudaraku, baik dari kalangan Asy'ariyah maupun dari kalangan Salafi, hendaklah kita bersatu. Sebenarnya kalau kita terus menuntut ilmu, kita akan menemukan persamaan. Insya Allah saya juga akan mencari data-data mengenai penafsiran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bagaimana pandangan Abu Bakar Al-Baqilani dalam ayat itu, dan bagaimana pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari, begitu juga pandangan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semoga kita semua dapat lindungan dari Allah dan dipersatukan insyaallah. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi